Hai Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Bank Victoria, kode saham BVIC ya di Bursa IHSG. Ini adalah situs resmi dari Bank Victoria ya, bank yang mungkin untuk masyarakat kebanyakan agak kurang didengar namanya, tapi ternyata Bank Victoria ini sudah diperdagangkan di bursa saham dari tanggal 30 Juni 1999. Jadi sudah lama sekali ya berada di bursa saham Indonesia. Berita terbaru mengenai Bank Victoria ini baru saja disuspend ya, alias dikembok tanggal 2 Maret tahun 2021, dan kemarin tanggal 12 Maret itu gemboknya baru saja dibuka ya. Ini alasan digembok itu karena dia sudah naik terlalu tinggi nih. Saham Bank Victoria Internasional tidak diperdagangkan pada Selasa 2 Maret. BI menghentikan sementara perdagangan BVIC pada perdagangan Selasa tanggal 2 Maret. Disuspend karena peningkatan harga kumulatif yang signifikan ya, karena naiknya udah cukup tinggi nih, dalam 1 bulan udah naik sampai 148%, akhirnya disuspend oleh BI, dan kemarin tanggal 12 Maret tahun 2021 baru saja dibuka dan langsung ARB sebesar 6,49% ya. Ini sekedar info saja, ini adalah saham kolesterol tinggi ya, hati-hati sekali bagi yang ingin membeli saham ini karena dalam 1 tahun ini sahamnya landai saja dan baru akhir-akhir ini saja dia langsung melonjak sangat tinggi. Kita lihat dalam 1 hari kemarin tanggal 12 Maret itu langsung ARB ya, jadi begitu suspensinya dibuka langsung terjun bebas sampai ARB, dan dalam 5 hari ini masih tidak diperdagangkan ya. Jadi kita lihat ini di sini Bank Victoria ini digembok tanggal 2 Maret, makanya perdagangan terakhir itu tanggal 1 Maret saja, dan hari berikutnya itu langsung tanggal 12 Maret saat suspensi dibuka, dan dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 12 Maret langsung turun sebanyak 6,49%. Jadi dalam 1 bulan itu sudah naik sebanyak 132,26% ya, di titik tertingginya sebanyak 148% dan kemarin turun sebanyak 6% sehingga menjadi 132,26%. Dalam 6 bulan ini sebenarnya sahamnya biasa aja, itu sempat turun sebanyak 8%, lalu naik sampai 73% di tanggal 19 Oktober tahun 2020, kemudian landai lagi dan tiba-tiba melesat tinggi sampai 359% ya, dan turun kembali sampai 329%. Dalam 1 tahun juga ini sudah naik sampai 388% ya. Diperhatikan sobat investor, hati-hati dengan chart saham model seperti ini, yaitu ini landai sampai berbulan-bulan terus tiba-tiba melesat sangat tinggi. Saham-saham model seperti ini biasanya menurut pengalaman saya itu akan segera turun lagi. Turunnya kita tidak tahu ya, tapi biasanya turun cukup dalam dan akhirnya akan kembali landai lagi. Jadi kalau sobat investor sampai nyangkut di titik tertinggi atau sekitar ini, maka itu akan sangat beresiko sekali ya. Harap memahami dan melakukan analisis baik teknikal maupun fundamental. Saya cenderung menghindari saham-saham dengan model seperti ini, apalagi market kapitalnya juga masih sangat kecil, hanya 2,58 triliun saja. Itu pun market kapital sekarang ya, setelah naik sebesar 388%, itu market kapitalnya menjadi 2,58 triliun ya. Artinya sebenarnya market kapital tahun lalu itu cukup sedikit ya, hanya mungkin sekitar 1 triliunan. Nanti kita lihat laporan keuangannya Bank BVIC, saya lihat di situs Indo Premier. Sebenarnya harga dari beberapa tahun terakhir ini di sekitar 122, 93, 99, 204, 195, 173, dan tiba-tiba tahun 2021 ini melonjak sampai 288. Dan ini market kapitalnya, ini tahun lalu itu hanya 1,5 triliun saja sobat investor. Tapi sekarang karena kenaikan harga yang sangat signifikan sampai 300% ya, market kapitalnya melonjak sampai 2,6 triliun. Tahun 2017 itu BVIC menambah jumlah lembar sahamnya. Ini dari 7,1 miliar lembar saham menjadi 7,8 miliar lembar saham di tahun 2016, kemudian naik kembali menjadi 8,6 miliar lembar saham. Nah, ini kan nambah nih, tapi anehnya saya coba cari beritanya di company profilnya dari situs Indo Premier. Di sini tidak ditemukan perubahan datanya. Ini di tahun 2 hari terakhir itu kan tahun 2011 nih, yang terbaru itu tahun 2011. Jadi di tahun 2016 atau tahun 2017 itu tidak ada beritanya. Dan kita lihat juga di situs MarketBeat
di corporation actionnya juga tidak ada berita stock split atau juga tidak ada berita right issue. Saya tidak menemukan ya alasan atau berita kenapa tiba-tiba jumlah lembar sahamnya itu naik ya. Naiknya juga lumayan ya, tidak sedikit, dari 7,1 miliar lembar saham menjadi 8,6 miliar lembar saham. Menurut saya tidak terlalu suka saham-saham yang dia menambah jumlah lembar sahamnya tanpa ada berita yang cukup jelas. Dan sekarang juga nambah lagi ya di tahun 2019 ini dari 8,6 miliar lembar saham menjadi 8,9 miliar lembar saham. Dan ini beritanya itu saya masih belum menemukan ya. Kita lihat kasnya juga menurut saya tidak terlalu banyak, hanya 64 miliar saja kasnya dengan ekuitasnya di 2,7 triliun. Surprisingly, ekuitasnya itu banyak sobat investor. Ekuitasnya sampai 2,7 triliun. Padahal dia sudah turun ya. Ekuitasnya dari tahun 2019 sebesar 3 triliun dan di tahun 2020 ini sebesar 2,7 triliun. Udah turun. Tapi ekuitasnya itu ternyata surprisingly lebih tinggi dari market capitalnya. Wah, ini menarik sobat investor. Sangat menarik. Kita lihat lagi ya revenue-nya. Revenue juga ternyata cukup besar, yaitu sebesar 1,4 triliun. Untuk sebuah perusahaan yang market capitalnya 2,6 triliun memiliki revenue 1,4 triliun itu menurut saya besar. Menarik ini ternyata Bank Victoria ini. Dengan laba kotornya sama 1,4 triliun ya. Dengan net profitnya sebesar 8,6 miliar saja. Wow, revenue-nya 1,4 triliun, tapi net profitnya hanya 8,6 miliar. Jauh sekali selisihnya antara 1,4 triliun menjadi 8,6. Beban usahanya tinggi sekali ya. Next kita lihat dari dividen ya. Dividen ini kita juga belum menemukan. Ini dividen terakhir yang bisa kita lihat dari situs Stockbit itu di tahun 2014. Jadi dari tahun 2014 sudah tidak membagi dividen lagi. Kita tidak tahu kapan BVIC akan kembali membagikan dividen. Sedangkan price to earning ratio-nya itu sangat tinggi sobat investor, sampai 300 kali. Perhatikan ini di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2014 itu price to earning-nya hanya 7,38, di tahun 2015 itu price earning-nya 6,06, di tahun 2016 itu price earning-nya melesat sampai 150, di tahun 2017 price earning-nya kembali turun menjadi 10, dan di tahun 2018 price earning-nya naik lagi sampai 2,5 kali menjadi 25,86. Di tahun 2019 price earning-nya naik lagi menjadi 43,47, dan di tahun 2020 melesat sangat signifikan sampai menjadi 300. Tapi surprisingly sobat investor, itu price to book value-nya itu sangat murah ya. Untuk sebuah bank itu ternyata price to book value-nya selalu di bawah 1. Ini di tahun 2019 price to book value-nya 0,5, dan di tahun 2020 PBV-nya 0,9. Dengan return on asset-nya 0,04 dan return on equity-nya 0,3. Oke, ini secara laporan keuangan itu masih lebih bagus daripada kebanyakan bank-bank mini yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, karena PBV-nya tergolong murah ya, hanya 0,9 saja. Tapi price to earning-nya sangat tinggi sampai 300 kali, dan BVIC ini belum membagikan dividen. Jadi sobat investor, membeli saham BVIC itu motivasinya untuk apa? Kalau untuk keamanan dana jangka panjang, menurut saya ini kurang tepat ya, karena sahamnya bisa naik sangat tinggi dalam waktu singkat, dan artinya juga bisa turun dalam waktu singkat. Untuk jangka panjang menurut saya kurang tepat. Tapi kalau sobat investor ingin mencari capital gain dalam waktu dekat saja, itu sangat bisa sekali, tapi juga resikonya sangat tinggi. Apalagi sekarang ini sudah naik ya, dalam satu bulan sudah naik sebesar 132%, yang artinya sangat berisiko untuk kembali jatuh atau nyangkut. Pastikan sobat investor memahami resiko-resiko ini. Kalau untuk saya pribadi, saya akan cenderung menghindari bank-bank mini modal seperti ini, apalagi yang kenaikannya sudah mencapai ratusan persen. Oke, itu pendapat saya. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, pastikan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Cukup sekian saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.